Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bulan Sya'ban, bahkan mendekati dan memasuki bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih lagi memberikan kita kenikmatan yang tidak mampu kita hitung berapa jumlah dan banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita ingin coba untuk menghitung berapa banyak jumlah nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bahkan berlipat-lipat kali kenikmatan yang kita rasakan, maka kita coba untuk menghitungnya, namun kita tidak mampu untuk menghitung berapa banyak dan jumlahnya. Kewajiban kita adalah mensyukuri apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, terutama dan terlebih lagi kenikmatan iman. Alhamdulillah, kita masih menepati waktu-waktu di mana kita melakukan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada umat pilihannya, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling risau terhadap diri kita, orang yang paling merindukan kepada diri kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Saya merindukan saudara-saudaraku. Maka para sahabat protes ketika itu. "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwanuk? Bahwa kami adalah saudara-saudaramu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum ashabi." Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Siapakah saudara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah mereka yang hidup selepasku nanti. Mereka tidak berjumpa denganku, akan tetapi mereka mencintaiku, merindukan kehadiranku, merindukan berjumpa denganku. Hadirin rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kerinduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita balas kerinduan kita untuk bisa bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang yang dia cintai. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa
kita sudah memasuki akhir Sya'ban, dan ini adalah merupakan Jumat terakhir sebelum kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan mulia. Tamu agung akan datang menghampiri dalam kehidupan kita kembali. 10 tahun usia kita hijrah, 20 tahun kesempatan yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan Ramadan, 30 tahun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berhadapan masuk dalam bulan Ramadan. Maka kali ini kita akan berjumpa kembali dengan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begitu banyak keutamaan-keutamaan, begitu banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kesempatan berharga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita sampai bulan suci Ramadan. Para salafus salih, orang-orang salih berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, jadikan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan berikanlah keberkahan pada bulan itu, serta sampaikanlah usia kami sampai pada bulan Ramadan. Hadirin rahmati Allah sekalian, ada hadis yang dapat kita renungi yang diambil daripada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai wal Baihaqi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kamu syahrun mubarak, bulan yang mulia yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, di mana di dalam bulan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pada bulan itu pintu-pintu surga. Abwab adalah jamak daripada bab, pintu, tidak hanya satu, akan tetapi semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup, dikunci. Wa tughallu fihi syayatin, dan keadaan syaitan yang selalu mengganggu kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan waswas kepada kita. Syaitan dibelenggu, tak mampu untuk menggoda manusia. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan itu ada satu malam, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan, meraih, menggapai kebaikan padanya, maka niscaya dia akan mendapatkannya. Kalau dia tidak mampu untuk mendapatkannya, maka tidak dia dapatkan kebaikan itu. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai wal Baihaqi. Hadirin rahmati Allah sekalian, begitu luar biasanya para sahabat, para ulama salafus salih, para ulama dahulu, orang-orang saleh, dalam setiap doanya menginginkan bagaimana setiap tahun, setiap hari dalam satu tahun itu adalah Ramadan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya umatku, para sahabat-sahabatku mengetahui apa yang ada dalam Ramadan, maka mereka menginginkan semua hari dalam tahun itu adalah Ramadan. Begitu besar, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang Allah bentangkan, yang Allah siapkan untuk kita. Namun hadirin rahmati Allah sekalian, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat tamu yang akan datang singgah ke rumah kita. Perlulah kita sebagai tuan rumah yang baik menyiapkan hidangan yang terbaik, menyiapkan satu jamuan yang luar biasa untuk tamu agung yang datang kepada kita. Persiapan-persiapan kita lakukan, rumah mulai dibersihkan, segala sesuatu kita siapkan agar kita menjadi orang-orang yang dapat memuliakan tamu. Demikian pula halnya dengan Ramadan yang akan datang kepada kehidupan kita.
apakah yang harus kita siapkan? Setidaknya hadirin rahmati Allah sekalian, ada 4 perkara yang perlu kita siapkan sebelum kita datang memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah, mari kita luruskan hati kita, kita kuatkan niat kita, agar bulan Ramadan yang datang kepada kita ini, kita jadikan sebagai momen yang sangat penting dan berharga untuk kita. Untuk kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin sungguh-sungguh niat kita, semakin rindu kita ingin berjumpa dengan Ramadan, maka akan membentuk motivasi diri kita untuk taat, beribadah dan berniat untuk melakukan rangkaian kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan. Dan kemudian hadirin rahmati Allah sekalian, dalam diri kita anggaplah bahwa Ramadan yang akan kita hadapi nanti adalah Ramadan yang terakhir. Maka kalau seandainya kita meyakini bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka niscaya kita akan berlomba-lomba untuk menyiapkan diri kita, memanfaatkan momentum ini untuk kita menggapai kemuliaan kebaikan, mencari, memenuhi pundi-pundi kebaikan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Maka daripada itu para sahabat, para ulama dulu, ketika 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sampaikanlah usia kami sehingga kami kemudian masuk berjumpa dengan Ramadan." Dan setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah segala amal kebaikan kami yang telah kami lakukan dalam bulan Ramadan." Hadirin rahmati Allah sekalian, perkara yang kedua yang kita persiapkan adalah memperbaiki diri, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak ada pernah yang selamat daripada perbuatan dosa dan maksiat. Momentum Ramadan kali ini kita siapkan untuk memperbaiki, membersihkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang mungkin pernah kita bersalah kepadanya. Maafkan mereka juga ketika mereka bersalah dengan kita, sehingga kemudian kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih, siap ruhiyah kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, maka sebaik-baik kesalahan dilakukan seseorang itu adalah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan ampunan. Mintalah sebanyak-banyaknya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita yang singkat, yang pendek, tak tahu berapa tahun lagi Allah berikan kepada kita. Maka kesempatan ketika Allah akan melipat gandakan segala kebaikan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan dan hari-hari menjelang bulan Ramadan ini. Yang ketiga, hadirin rahmati Allah sekalian, bekali diri dengan ilmu yang berkaitan tentang puasa dan seluruh amal-amal ibadah yang akan kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Pelajarilah bagaimana agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban-kewajiban yang kita lakukan dalam bulan Ramadan? Apa sunnah-sunnah yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan? Dan apa saja amalan-amalan yang dapat menguatkan, menambah kebaikan dalam bulan Ramadan? Begitu pula hal-hal yang dapat membatalkan pahala dan nilai-nilai dalam bulan Ramadan. Kita pelajari, kita pegang kuat-kuat dan kita amalkan dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, hadirin rahmati Allah sekalian, persiapkan jasmani kita untuk menghadapi bulan Ramadan, di mana Nabi SAW sebelum memasuki bulan Ramadan memperbanyak puasa sunnahnya, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan tidak ada bulan selain daripada bulan Sya'ban dan Ramadan Nabi SAW memperbanyak puasa sunnahnya selain daripada bulan Sya'ban. Hadirin rahmati Allah sekalian, dengan demikian maka keadaan diri kita, jasmaniah kita, jasadiah kita, akliyah kita, mindset kita, kemudian ruhiyah kita siap ketika kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, berikan kesempatan kita usia yang cukup untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Manfaatkan
dari mulai awal sampai akhir Ramadan berazam kuat agar kita menjadi orang-orang yang dapat memanfaatkan, mensyiarkan, memenuhi malam-malam dan siangnya dengan ibadah sampai akhir Ramadan. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang baik tentang apa yang disampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim. Fa'tabiru ya ulul ansar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم سلمنا بالقرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.